Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Dampak Sosial Ekologis El Niño Southern Oscillation atau ENSO dan Perubahan Iklim terhadap perikanan skala kecil di Kepulauan Galapagos. Kelompok satu yang beranggotakan berikut Nurul, Deraya, Azel, Mutia, Alfafa, Gina, Luke, Gempita, Ilham, Arwa, Dela, dan Narendra. Berikut jurnal yang kami pakai. Baik, perikanan skala kecil di Kepulauan Galapagos menjadi tulang punggung ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Saat ini menghadapi ancaman kompleks dari perubahan iklim dan anomali cuaca, terutama El Nino atau Southern Oscillation atau bisa disingkat ENSO. Gambaran umum ini akan menyoroti dampak sosial ekologis dari ENSO dan perubahan iklim terhadap sumber daya perikanan serta komunitas yang bergantung padanya, sekaligus mengeksplorasi tantangan dan kemajuan penelitian di kawasan konservasi laut Galapagos. Pemahaman ini sangat krusial untuk merumuskan strategi adaptasi yang berkelanjutan guna memperkuat ketahanan sistem sosial ekologi yang unik ini. Baik, selanjutnya adalah dampak ENSO dan perubahan iklim. ENSO atau El Nino Southern Oscillation yang terdiri dari fase El Nino dan La Nina telah mengubah suhu permukaan laut dan pola arus yang memengaruhi produktivitas dan distribusi spesies laut. Perubahan iklim ini memperkuat kejadian ENSO ekstrim seperti El Nino pada tahun 1982 sampai 1983 dan juga tahun 1997 sampai 1998 yang berdampak pada kematian terumbu karang, penurunan populasi spesies endemik, dan juga gangguan rantai makanan. Akibatnya, nelayan menghadapi hasil tangkapan yang menurun dan biaya yang naik karena harus mencari ikan lebih jauh dengan resiko menyelam yang meningkat akibat suhu laut dan radiasi matahari yang lebih tinggi. Jika emisi gas rumah kaca terus naik, suhu laut Galapagos bisa naik sampai dengan 3,9 derajat Celcius yang memperparah dampak ENSO dan juga merusak ekosistem laut lebih cepat. Kemudian disajikan tabel mengenai dampak ENSO dan perubahan iklim. Yang pertama itu terjadi El Nino pada tahun 1982 hingga 1983 dengan dampak utamanya itu suhu laut naik drastis, kemudian kematian terumbu karang, penurunan populasi satwa laut, dan yang terakhir hasil tangkapan turun. El Nino yang kedua ini terjadi pada tahun 1997 sampai 1998, di mana produksi lobster dan teripang meningkat, sementara hasil tangkapan ikan tertentu berubah. Kemudian El Nino pada tahun 2015 hingga 2016 memiliki rentang yang jauh terhadap El Nino pada tahun kedua, di mana peningkatan tangkapan ikan predator yang ukurannya lebih besar karena mangsanya berkurang. Kemudian ENSO atau El Nino South Oscillation pada tahun 1994 hingga 2014 itu dampaknya tuna kuning berkurang pada saat suhu lautnya naik, kemudian pengaruh variatif pada spesies lain. Nah, dari dampak utama ini, nelayan memiliki pendapat atau persepsi berupa sulitnya menangkap ikan karena jarak pencaharian lebih jauh, kemudian resiko menyelamnya lebih meningkat. Nah, dampak dari perubahan iklim ini dapat kita simpulkan dari berbagai peristiwa El Nino ini bahwa proyeksi suhu laut naik hingga 3,9 derajat Celcius memperburuk dampak ENSO dan ekosistem. Selanjutnya ada dampak terhadap ekosistem. Saat El Nino tahun 1982 hingga 1983, suhu laut di Galapagos melonjak di atas 28,5 derajat Celcius yang menghambat upwelling dan menurunkan produktivitas primer secara drastis. Akibatnya, banyak spesies terguncang, terutama penguin, iguana laut, dan anjing laut yang kelaparan karena rantai makanan terputus. Terumbu karang mengalami kematian masif hingga 95 sampai 99%, menyisakan hanya satu reef di Pulau Darwin. Perubahan juga terjadi pada komunitas makroalga dengan beberapa punah lokal. Overfishing membuat predator utama berkurang,
sehingga populasi bulu babi meledak, menciptakan ocean barrens atau dasar laut tandus dan miskin kehidupan laut. Ekosistem pun rusak parah, membawa dampak jangka panjang bagi keanekaragaman hayati laut. Selanjutnya ada pada El Nino 1997 sampai 1998, produktivitas primer di Galapagos turun 33% sampai 46% dan biomasa 21 kelompok organisme laut menurun drastis, lebih dari 50% pada beberapa kelompok. Namun bulu babi, teripang, lobster, dan hiu justru meningkat akibat berkurangnya predator dan kompetisi. Pemulihan ekosistem hanya parsial, makroalga pulih, tetapi terumbu karang, teripang, dan kerapu sirip layar tetap terdegradasi. Overfishing menyebabkan populasi kerapu sirip layar turun 85%, di mana semakin mengganggu ekosistem. Kombinasi tekanan iklim dan aktivitas manusia memperlambat bahkan hampir mencegah pemulihan ekosistem laut Galapagos. Selanjutnya ada dampak terhadap spesies komersial. Jadi fenomena El Nino dan perubahan iklim global membawa dampak signifikan terhadap pengelolaan sumber daya perikanan di Galapagos, terutama pada spesies-spesies komersial seperti lobster berduri, tripang coklat, kakap layar, dan tuna. Setelah El Nino tahun 1997 hingga 1998, produktivitas perikanan skala kecil untuk teripang coklat dan lobster berduri meningkat signifikan dalam 2-5 tahun yang dipicu oleh perekrutan tinggi, peningkatan penangkapan, dan dibukanya kembali perikanan teripang pada tahun 1999. Produksi lobster meningkat karena berkurangnya predator dan melimpahnya mangsa seperti bulu babi. Namun, penelitian menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara ENSO dan biomasa atau perekrutan lobster P. penicillatus meski terjadi lonjakan pada tahun 2005 dan 2007. Ketidakkonsistenan data perikanan menciptakan celah informasi yang menghambat pemahaman dinamika populasi lobster. Penelitian menunjukkan bahwa laut yang lebih hangat selama peristiwa El Nino dan PDO dapat meningkatkan kelimpahan larva dan memperluas sebaran spesies. Di Galapagos, stok lobster berduri dipengaruhi oleh kondisi lokal, karakter ENSO, dan tekanan penangkapan yang bervariasi antara pada tahun 1997 hingga 2011 yang menyebabkan eksploitasi berlebihan atau pemulihan stok. Eksploitasi berlebihan meningkatkan kerentanan lobster terhadap perubahan lingkungan dan peristiwa El Nino ekstrim, sedangkan pemulihan stok dengan biomasa dan struktur usia yang sehat memperkuat ketahanan mereka terhadap fluktuasi iklim. Pola ini sejalan dengan pemulihan spesies laut lain yang meningkatkan ketahanan terhadap variabilitas lingkungan. Lalu selanjutnya terdapat dampak terhadap spesies komersial, yaitu ikan kerapu sirip layar dan spesies ikan putih lainnya. Pada tahun 1982 sampai 1983, penurunan dalam pendaratan kerapu sirip layar, ikan kerapu pasir bintik putih, dan ikan rase kepala domba Galapagos yang disebabkan karena migrasi ikan ke perairan yang lebih dalam dan lebih dingin untuk mencari kondisi yang lebih menguntungkan, sehingga dapat mengurangi daya tangkap mereka. Lalu, pada tahun 1997 sampai 1998, terjadi peningkatan aktivitas reproduksi ikan belanak hitam yang dapat menyebabkan peningkatan hasil tangkapan pada tahun-tahun berikutnya, dikarenakan suhu permukaan laut yang lebih hangat selama El Nino menjadi kondisi yang bisa menguntungkan bagi pemijahan dan kelangsungan hidup juvenil ikan belanak hitam. Terdapat juga Dolphin Grouper yang mengalami peningkatan CPUE atau Catch per Unit Effort, tetapi nantinya akan menurun ketika kondisi normal karena perubahan perilaku dan distribusi ikan kerapu sirip layar selama El Nino. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016 terjadi penangkapan ikan bersirip besar yang meningkat karena biomasa mangsa yang menurun, sehingga predator akan kelaparan dan bisa rentan terhadap umpan nelayan sehingga resiko overfishing. Selanjutnya, lalu terdapat tabel yang menjelaskan dampak El Nino pada spesies-spesiesnya. Jadi pada tabel ini terdapat 5 kotak yang berwarna. Yang pertama ada hijau, itu tropis,
spesies mengalami peningkatan. Lalu, yang berwarna merah menunjukkan penurunan, yang berwarna kuning berarti tidak ada pengaruh, yang berwarna abu-abu berarti dampaknya tidak jelas, dan yang berwarna putih atau kosong tidak terdapat data. Nah, pada Brownsea cucumber itu tuh landing-nya terdapat warna hijau yang berarti mengalami peningkatan. Lalu, Spiny lobster di bagian biomasa, recruitment, spawning, stock biomass, dan catch per unit effort mengalami tidak ada pengaruh karena berwarna kuning. Dan pada landing dan fishing effortnya berwarna abu-abu yang berarti dampaknya tidak jelas. Lalu pada yellowfin tuna terdapat abundance dan biomass yang berwarna abu-abu yang berarti dampaknya tidak jelas. Dan terdapat landing yang berwarna hijau berarti mengalami peningkatan dan catchability yang berwarna oranye atau merah yang berarti penurunan. Lalu pada Sylvan grouper, abundance, biomass, dan catchability terdapat warna abu-abu yang berarti dampaknya tidak jelas. Lalu recruitment, warna merah atau oranye yang berarti penurunan. Lalu ada sexually immature individuals, yaitu berwarna hijau yang mengalami peningkatan dengan catch per unit effort. Selanjutnya, ada dampak terhadap spesies komersil pada ikan tuna dan sejenisnya. Tuna dan ikan serupa di Pasifik tropis timur termasuk di Galapagos penting untuk ketahanan pangan dan ekonomi, tetapi sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim dan ENSO. Perubahan suhu dan arus laut dapat menggeser distribusi dan habitat tuna, berpotensi menurunkan kelimpahan tuna sirip kuning di Galapagos. Meski beberapa model memprediksi peningkatan populasi skipjack dan tuna sirip kuning di wilayah tropis Pasifik hingga akhir abad ini. Pengasaman laut dan suhu tinggi dapat menurunkan kelangsungan hidup larva dan biomasa. Studi di Galapagos menunjukkan suhu hangat berkorelasi negatif dengan jumlah tuna, yang menegaskan bahwa dampak perubahan iklim kompleks dan sulit diprediksi. Selanjutnya, dampak sosial ekonomi. Yang pertama, permasalahan perubahan distribusi upaya penangkapan. Fenomena El Nino dan faktor eksternal seperti krisis ekonomi global memengaruhi pola distribusi nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan. Dua, permasalahan kesulitan menangkap ikan demersal. Pada El Nino pada tahun 1982 atau 1983 dan 1997 atau 1998, ikan demersal seperti sailfin grouper dewasa bermigrasi ke perairan lebih dalam. Pergeseran habitat ini menyulitkan nelayan untuk menangkap ikan yang berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan. Akibatnya, nelayan mengalami penurunan pendapatan dan ketidakstabilan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Ketiga, permasalahan perubahan catchability pada El Nino tahun 2015 atau 2016. El Nino pada tahun 2015 atau 2016 justru meningkatkan kemudahan penangkapan ikan predator demersal, termasuk Sylvan grouper. Hal ini terjadi karena berkurangnya biomasa mangsa membuat ikan lebih lapar dan agresif terhadap umpan. Walaupun hasil tangkapan jangka pendek, kondisi ini berpotensi mendorong overfishing dan memperbesar risiko degradasi stok ikan. Keempat, permasalahan sensitivitas terhadap faktor lingkungan. Keputusan nelayan untuk menentukan lokasi penangkapan sangat dipengaruhi faktor lingkungan seperti suhu permukaan laut atau SST, intensitas gelombang, dan potensi hasil tangkapan lobster. Perubahan iklim dan ENSO secara langsung berdampak pada produktivitas dan pendapatan nelayan. Kelima, adaptasi nelayan yang masih terbatas. Nelayan Galapagos memiliki kapasitas adaptasi sedang, terhambat oleh rendahnya pendidikan, keterbatasan keterampilan komputasi, dan hambatan bahasa. Keenam, ketidaksiapan nelayan menghadapi perubahan iklim. Sebanyak 56% nelayan merasa tidak siap menghadapi perubahan iklim karena kurangnya pengetahuan, penurunan hasil tangkapan, dan kurangnya alternatif mata pencarian. Yang selanjutnya ini ada solusi adaptasi nelayan. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, nelayan ini mengusulkan sejumlah strategi. Di antaranya itu ada mengusulkan
pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, diversifikasi jenis tangkapan, serta pemanfaatan teknologi penangkapan yang lebih ramah iklim. Mereka ini juga menyarankan perencanaan penangkapan yang mempertimbangkan kondisi cuaca serta pengembangan produk laut bernilai tambah, sehingga pendapatan dapat meningkat tanpa menambah tekanan pada sumber daya pesisir. Kemudian, pada poin 8, di sini terdapat produk bernilai tambah, yaitu inovasi produk tuna premium. Salah satu strategi yang menarik adalah pengolahan tuna lokal menjadi produk premium. Misalnya, stik tuna dengan label berkelanjutan atau olahan siap saji seperti burger dan sosis tuna. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan nilai produk, tetapi juga membantu mengurangi tekanan pada sumber daya pesisir. Dengan beralih pada spesies pelagik oseanik yang lebih sehat, nelayan ini memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar. Yang selanjutnya, pada poin 9 ini terdapat tantangan dan penelitian masa depan. Pengalaman menghadapi fenomena El Nino memang memberikan kemampuan bagi nelayan untuk beradaptasi terhadap variabilitas lingkungan. Namun, dampak perubahan iklim yang sifatnya lebih permanen membuat peneliti ke depannya perlu mengkaji berbagai persepsi nelayan untuk memengaruhi strategi adaptasi mereka, serta menilai apakah pendekatan yang selama ini digunakan dalam menghadapi El Nino dapat efektif dan merespon tantangan perubahan iklim jangka panjang dan lebih kompleks. Selanjutnya terdapat tantangan yang terdiri dari yang pertama perubahan iklim dan ENSO yang menyebabkan gangguan besar pada ekosistem dan produktivitas perikanan. Overfishing dan tata kelola lemah memperparah kerusakan dan kerentanan. Yang kedua, komunitas nelayan kesulitan beradaptasi karena sumber daya dan teknologi terbatas. Yang ketiga, koordinasi antar lembaga dan data minim menghambat strategi adaptasi. Kemudian yang keempat, pendanaan dan prioritas politik kurang mendukung studi jangka panjang. Jadi kesimpulannya adalah cagar laut Galapagos atau GMR sangat vital bagi ekonomi dan ketahanan pangan lokal, namun terancam oleh perubahan iklim seperti ENSO dan faktor manusia. El Nino ekstrim pada 1982 sampai 83 dan 1997 sampai 98 menyebabkan penurunan produktivitas primer, kematian masif karang dan perubahan distribusi spesies yang berdampak langsung kepada hasil tangkapan dan pendapatan nelayan. Untuk menghadapi masalah ini, pengelolaan laut harus menyatukan ilmu tentang alam dan kondisi sosial masyarakat. Solusinya adalah dengan kerjasama antar ahli, berbagi data secara terbuka, memperkuat aturan dan melibatkan warga lokal dalam penelitian, serta pembuatan kebijakan, sehingga dengan cara ini Galapagos bisa lebih kuat menghadapi perubahan di masa depan. Selanjutnya adalah rekomendasi pendekatan berbasis ekosistem dengan pengelola sektor perikanan dengan menggabungkan faktor ekologi dan sosial ekonomi. Monitoring jangka panjang melalui sistem terpadu untuk memantau ekosistem dan perikanan. Kolaborasi lintas sektor antar pemerintah, NGO, peneliti, dan komunitas lokal untuk bekerja bersama menghadapi permasalahan. Kemudian melakukan pemusatan data bersama dengan berbagi data yang transparan dan standar untuk riset INSO dan iklim. Strategi adaptasi dengan merevisi zona notek, marikultur skala kecil, proyek perbaikan perikanan, eco-labeling, serta mitigasi baggage. Penguatan kapasitas melalui investasi pada riset lokal, pelatihan nelayan, teknologi adaptif, dan sistem traceability. Berikut adalah daftar pustaka atau jurnal yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.